Saudara, apa yang akan terjadi kepada suatu bangsa atau komunitas di mana pemimpin rohaninya bobrok atau melakukan dosa? Dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa kali kita mendengar kabar atau membaca berita tentang pendeta atau rohaniwan yang jatuh, terlibat skandal uang, atau pendeta di sebuah gereja besar yang secara terang-terangan meninggalkan imannya dan menjadi seorang ateis. Bahkan ada yang terjerat skandal seks. Nah, dalam renungan kita minggu lalu, kita sudah belajar tentang Hana, yaitu mama dari Samuel yang melahirkan Samuel di zaman di mana sebenarnya Israel saat itu sedang mengalami krisis. Secara politik, mereka sedang menghadapi ancaman dari bangsa Filistin yang kekuatan militernya semakin kuat. Namun masalah lain yang lebih besar yang sebetulnya mereka sedang hadapi saat itu yaitu krisis moral. Di dalam pasal yang kedua ayat 12 dicatat bahwa anak-anak Imam Eli, dalam hal ini Hofni dan Pinehas, adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Saudara, jarang sekali Alkitab menyebut seseorang sebagai orang dursila. Ketika istilah ini digunakan, menggambarkan suatu kecaman yang sebenarnya sangat serius dan mengerikan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Hofni dan Pinehas disebut orang dursila? Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 13-17 dikatakan bahwa mereka mengambil korban persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Jadi ketika ada orang yang mempersembahkan korban, bujang daripada Hofni dan Pinehas yang adalah imam saat itu akan mengambil daging korban itu untuk diri mereka sendiri. Sehingga sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat yang ke-17. Nah, saudara, bukan hanya itu saja. Di ayat yang ke-22 juga dikatakan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah, Hofni dan Pinehas melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan yang melayani di situ. Menyedihkannya adalah Imam Eli, orang tua mereka, membiarkan anak-anaknya melakukan hal tersebut dan membiarkan mereka menghina pekerjaan Tuhan. Dia hanya menegur mereka, namun tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap perbuatan anak-anaknya tersebut. Saudara, bukankah kadang-kadang kita melihat model orang tua seperti itu di zaman sekarang ini? Kasih kepada anak membuat orang tua melakukan apa saja, termasuk membiarkan anak-anaknya melakukan apa yang mereka suka dan inginkan meskipun hal itu tidak menghormati Tuhan. Nah, Imam Eli tidak mendisiplinkan anak-anaknya. Sehingga di pasal 2 ayat 29 Tuhan mengatakan bahwa dia lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Nah, coba saudara bayangkan situasi yang sedang terjadi saat itu. Pemimpin agama yang seharusnya menjadi teladan yang membawa umat Allah untuk lebih mengasihi Allah, justru mereka menjadi batu sandungan dan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, di dalam konteks inilah Samuel lahir. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita mesti bertanya, mengapa pada zaman itu firman Tuhan jarang? Mengapa Tuhan tidak menyampaikan firman-Nya kepada Israel? Nah, melihat konteks yang sedang terjadi saat itu, maka kita bisa menduga penyebabnya. Karena moral pemimpin agama sangat bobrok. Dan saat itu adalah zaman di mana setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Bayangkan, seperti apakah kehidupan di mana setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Di dalam Alkitab, tidak adanya firman yang disampaikan atau Tuhan yang tidak berbicara kepada umatnya adalah pertanda penghakiman dari Tuhan. Dan Tuhan undur dari umatnya dan membiarkan mereka berjalan dalam kegelapan. Nah, saudara, di dalam Amos 8 ayat 11b sampai 12 dikatakan, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan makan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan.
Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Nah, ayat ini menjelaskan hukuman kepada umat Allah yang tidak mau bertobat. Tuhan akan memberikan mereka kelaparan, tetapi bukan kelaparan akan makanan, tetapi kelaparan akan firman. Mereka akan mencari, namun tidak akan mendapatkannya. Karena sekian lama Tuhan memberikan firman-Nya, namun mereka tidak bertobat. Akhirnya Tuhan tidak memberikan firman-Nya. Nah, saudara, di zaman sekarang ini, khususnya bagi kita yang setiap saat memiliki kebebasan untuk bisa mengakses firman Tuhan, apalagi di zaman pandemik begini, kita tidak harus pergi ke gereja di hari Minggu atau hari-hari tertentu untuk mendengarkan firman Tuhan. Anytime, di mana saja kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita punya Alkitab yang setiap saat kita bisa baca, kita bisa mendengarkan dari YouTube atau podcast, topik-topik apa yang mau kita dengarkan. Namun, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesaya 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara, Tuhan memberikan firman-Nya, tetapi jemaat tidak mengerti dan tidak bertobat. Di dalam bagian ini, Yesaya menjelaskan bentuk penghakiman lain daripada Allah. Mereka menerima firman, tapi firman itu tidak mengubah hidup mereka. Mereka tidak bertobat. Jemaat yang beribadah banyak, yang mendengarkan firman Tuhan ribuan, namun firman tidak dimengerti dan tidak membawa jemaat kepada pertobatan. Apakah saudara melihat gereja seperti itu di zaman sekarang ini? Setelah sekian lama hal itu dialami oleh Israel, puji Tuhan tidak selama-lamanya Dia membiarkan umatnya berjalan dalam kegelapan. Di pasal 3, Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan memberikan firman-Nya. Nah, dari pasal ini, kita belajar bahwa tanda daripada anugerah Allah kepada umatnya adalah Allah memberikan firman-Nya. Bagi kita di zaman sekarang ini, dalam setiap kegiatan, pelayanan yang dilakukan, dalam ibadah, dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan, ketika firman ditempatkan di tempat tertinggi, firman menjadi fokus dari seluruh pelayanan. Dan jika firman yang diberitakan adalah firman yang murni, yang sesuai dengan spirit, back to the Bible, dan jika firman itu membawa kepada perubahan hidup jemaatnya, maka itu adalah pertanda adanya anugerah Allah. Karena itu, mari jangan sia-siakan. Amin.